ya Allah. Aku nggak akan kuat tanpa Engkau ya Allah. Hai guys, apa kabarnya hari ini? Sehat selalu. Ya, itu dia proses kelahiran anak kedua kita yang namanya Ilaya Yasmina Kamara. Masya Allah, kita dapat namanya pas Uwi akhirnya Bersemedi. mengumpulkan namanya itu tuh. Kita kan nyari-nyari kan, pas Uwi ngumpulin nama itu, gue langsung wah, Masya Allah, insya Allah namanya bagus banget nih. Itu menurut kita ya. Ya. Dan kalau urusan nama memang aku kan picky banget. Putra tuh selalu ngasih kebebasan, yaudah kamu maunya apa gitu. Jadi nanti aku kasih list tuh. Aku ada nama ini sama ini, kalau digabungin kamu prefer mana gitu. Ini bagus, terus aku nanti pindah-pindah, oh nama belakangnya yang pakai yang ini aja gitu. Jadi kita sama-sama komunikasiin gitu. Tapi kalau picky bangetnya itu aku. Karena perempuan ya, lebih kayak nama tuh matters banget gitu. Terus artinya Sendiri, ini semuanya bahasa Arab sih kebetulan. Kalau nama Freya kan masih ada bahasa Yunani-nya. Kalau Ilaya itu artinya tuh kayak membela kebenaran dan sangat berani. Jadi gadis yang berani gitu loh. Nah kalau Yasmina, beautiful flower that shines. Jadi kayak bunga yang bersinar gitu. Keren banget kan? Itu dalam arti dalam Islam gitu. Terus kayak keren banget nih nama. Aku tuh suka banget sama kata-kata yang kayak nggak biasa. Kebayang nggak bunga bersinar gitu loh? Kan yang bersinar itu kan permata. Itu tuh seperti puisi gitu loh. Aku tuh pengen banget namain anak aku tuh kayak puisi gitu loh ibaratnya. Kalau Kamara artinya apa? seperti bulan. Iya, bulan. Karena aku suka banget bulan. Kalau namanya Freya, Humaira itu kan artinya cantik, panggilan namanya Rasulullah. Tapi kalau dipenggal jadi Maira aja itu artinya juga bulan. Nah, jadi kalau digabungin nih namanya artinya gadis berani yang cantik seperti bunga bersinar di antara bulan. Masya Allah. Semoga menjadi doa. Amin. Karena memang aku tuh suka banget nulis. Aku pengen banget nama anak aku itu nama anak kita tuh jadi hal yang puitis buat kami gitu. Oke, tadi kan udah lihat tentang nama. Sekarang kalau kalian lihat tentang videonya ngelahiran, kita dengerin langsung kayak wawancara. Prosesnya dari ibunya langsung. Soalnya jujur, ya gua walaupun sebagai suami yang nemenin terus, ya gua nggak ngerasain tuh yang namanya mules-mulesnya gimana. Tadi kita ceritain deh awal-awal ya, dari mulai induksinya, ya kan? Iya. Jadi kan kemarin tuh kita mulai induksi itu jam 12-an. 12 siang tanggal 23 Juli. Oke, lanjut kamu ya. Ya udah, kita mulai induksi jam 12 karena memang belum ada pembukaan, terus air ketubannya juga udah mulai berkurang. Akhirnya kita induksi jam 12. Jam 12 kita infus karena memang belum ada pembukaan, terus belum ngerasa tuh ada mules-mules, masih santai, masih bisa makan, masih bisa ngobrol, ketawa-tawa. Nah, terus 5, oke. jam 5 apa? Jam 5 kan dicek dulu pembukaannya. Oh iya, setiap 6 jam diobservasi. Tapi tiap jam itu selalu ada cek manual kayak kontraksi kah, detak jantung, denyut nadi bayi, semua dicek. Pas 6 jam baru cek pembukaan. Nah, belum ada pembukaan sama sekali. Tapi udah mulai ada mulus-mulus yang intens. Nah, udah tuh ternyata belum ada pembukaan, padahal udah lumayan mules. Tapi aku pikir, oh nggak apa-apa, ini masih jalan, bayinya lagi nyari jalan. Karena memang mules itu yang merangsang bayinya untuk turun ke bawah. Memang belum turun ke panggul, tapi udah posisi di bawah. Udah tuh, akhirnya kita nunggu lagi. Udah jam 5 ke atas, itu udah mulai intens banget mulesnya. Tapi mulesnya sebentar-sebentar. Nah kan kalau misalnya intensnya nih misalnya 10 menit, aku udah 3 kali mules. Jadi tiap 3 menit aku mules, tiap 3 menit aku mules, tiap 3 menit aku mules. Itu mulesnya, tapi pas mules tuh cuma nggak nyampe 1 menit. Nah ini cuma bentar-bentar, sakit banget, terus berhenti, reda. Nanti 3 menit lagi mules lagi. Nah itu 6 jam kemudian dicek, belum ada pembukaan juga, jam 10-an.
ya jujur sih kita kayak ngerasa ya Allah sedih banget. sedih, ya. Karena aku udah lumayan mulesnya mantep juga kan, kayak ya Allah kok belum mules juga ya. Tapi memang belum ada terpikir, maksudnya aku belum pernah ngucap kayak nggak apa-apa deh SC gitu, nggak, belum dulu, masih kayak ikhtiar. Tapi aku bilang dalam diri aku, ikhlas ya, ikhlas apapun nanti jalan lahir yang terjadi. Belum ada pembukaan, yang paling penting adalah adik bayinya sehat, dicek denyut dan segala macam masih aman. Di situ pun sebenarnya pas gue dengar nggak ada pembukaan gue juga sedih, maksudnya ya Allah. Tapi kita sebagai suami nggak boleh ngeliatin kesedihan itu ke istri kita. Gue selalu berusahanya, ya udah bentar lagi pasti ini mah. Ini sebenarnya udah dikit lagi gitu. Padahal hati gue juga sebagai suami kan kita kasihan ya ngeliat istri kita kayak kesakitan. Karena yang kita nggak bisa ngerasain. Gue tuh pengen kalau bisa sini deh share dikit deh sakitnya ke gue gitu. Tapi Keharuan ngomong. Tapi ya gitu, kita sebagai suami cuma bisa ngelakuin apa yang kita bisa aja, yang kita bisa pun terbatas banget. Jadi benar-benar sekreatif mungkin deh, salah satunya kita yang penting itu ngejaga perasaan. Itu sih. Iya. Ya itu akhirnya dari situ udah malam kan, tengah malam, dan dia nggak gampang juga kita ngelihat dia kecapean juga, kasihan. Belum tidur ya, apalagi istirahat itu penting banget ya. Makanya kalau bisa sebelum ini tidurnya cukup banget deh. Jangan sampai begadang, jangan sampai kurang makan. Nanti yang ada imun malah jadinya kan. Akhirnya udah sampai malam tambah kesakitan, dan gimana kesakitan intens, tambah intens kan sakitnya. Iya, itu tambah intens, bahkan 10 menit 4 kali sampai susternya bilang, wah ini udah intens banget ya Bu, tapi memang sebentar-sebentar nih kalau kontraksi, tapi walaupun sebentar itu bener-bener Masya Allah banget. Terus aku bilang karena kan aku udah pernah pengalaman lahiran Freya, Putra tuh kayak ngantuknya bener-bener yang kayak, tahu nggak yang lagi jurik malam kita disuruh bangun terus kayak udah nggak kuat, yang sampai kayak gitu mata kita sepet. Putra pernah kayak gitu, sampai malah pikiran aku tuh terbagi fokus. Jadi gara-gara lihat dia kasihan ngantuk, tapi aku juga butuh ada dia, kan kita jadi kayak nggak nyaman jadinya perasaannya kan. Terus aku bilang sama dia, yang kamu tidur aja sebisa kamu gak usah mikirin aku dulu, aku usahain untuk merem-merem, tapi aku mau kamu istirahat supaya nanti kamu bisa fokus jagain aku. Ketika aku udah mulai sakitnya, aku nggak bisa tahan lagi gitu. Kata dia, oke, terus dia istirahat. Nah, itu sekitar jam 4 pagi. Iya. Jadi dari jam 10 sampai jam 4 pagi itu Uwi ngerasain yang boleh lumayan intens. Iya, itu sempat nangis dulu ya. Nangis. Itu karena abis dibilang jam 12 nggak ada pembukaan, itu aku nangis banget. Jadi kayak pengen rilis aja sih gitu, kayak mengeluarkan. Pas susternya keluar, aku nangis banget. Aku bilang gini, tapi aku nggak ngomong. Terus Putra cuma pengen nangis aja. Putra nanya, nggak apa-apa, keluarin aja, kamu mau ngomong apa gitu. Banyak banget yang pengen aku omongin, kayak ya udah kalau ini sampai nggak ada pembukaan, aku nggak apa-apa deh. Pas pagi nanti di operasi, aku tuh kok aku nggak mules-mules, kenapa sih kok aku nggak pembukaan, padahal aku udah mules banget loh, kok bayinya nggak mau ngajak keluar. Itu udah ngeluh di kepala. Terus Putra nanya, kamu ngomong apa? Aku nggak ngomong, aku cuma nangis. Terus susternya masuk lagi, kenapa Bu nangis? Nggak apa-apa gitu kan, biasanya kan perempuan nggak apa-apa, GPP gitu. Terus susternya bilang, iya kasihan ya ibu, kontraksinya sakit intens tapi dikit-dikit, saya turunin aja deh ya setengahnya gitu, jadi ibu bisa istirahat. Ternyata diturunin setengahnya, tapi mantep sama aja. Tapi aku tetap bilang, Putra istirahat, kamu istirahat dulu yang. Tapi aku juga merem, aku meremin. Jadi itu kayak pas mules aku tetap meremin. Nah aku tetap meremin, tapi aku afirmasi lagi pas tiap mules itu. Di setiap aku mules aku selalu bilang, aku tarik nafas, pas ngeluarin kontraksi makin intens, adik bayi semakin cari jalan keluar, semakin turun. Bisa ya nak ya, mama berjuang dari sini. Pembukaan pun semakin bertambah, Allah bantu kita nak gitu, sambil aku elus-elus. Itu setiap dia kontraksi, aku selalu ucapin itu terus, diselingi sama doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Karena
Itu yang selalu dipakai Nabi Yunus untuk mengeluarkan dia dari perut ikan paus. Bayangin, dari perut ikan paus aja tuh dia bisa keluar, coy. Apalagi anak yang ada di perut manusia gitu. Itu cuma Allah lah yang bisa. Jadi kita nggak ada kekuatan, nggak ada daya. Aku nggak bisa apa-apa tanpa bantuan Allah. Udah itu aja. Nah, nyamannya ketika aku nyuruh dia tidur, aku bisa tenang sendiri. Karena memang kita tuh tiap manusia butuh me time. Apalagi tipe orang kayak aku nggak selalu suka disentuh kecuali aku suruh. Yang tolong urutin punggung aku, tolong elus agak teken gitu. Itu aku suruh dia. Dan nyamannya Putra udah tahu aku, dia nggak akan terlalu banyak omong atau banyak gerak tanpa aku mau gitu. Karena nggak nyaman kan ketika kita sakit kayak aku mau menenangkan diri. Ayo Yang, kamu pasti bisa, kamu kuat. Wah, sabar bos, ini kita lagi menenangkan diri bos, nggak lagi orasi bos gitu. Aku nggak bisa tuh kayak gitu. Tapi mungkin ada orang-orang yang mungkin bisa di saat lagi sakit dia butuh kayak gitu, ada. Tapi kalau aku minta ke Putra, aku bilang kalau aku ngomong, Yang aku udah nggak ini, Yang aku sakit banget, aku bisa kan, baru dia ngomong gitu. Kalau enggak dia cuma kayak ini pelong kayak gitu. Lihat mukanya kadang-kadang suka nggak tega, si amat sih. Tapi itu bahas cinta tiap orang beda ya, bisa diomongin sama pasangan kalian. Jangan sampai pasangan jadi nggak nyaman, si ibu takut ngomong, malah jadinya nggak enak. Habis itu gue lumayan bisa istirahat sebentar, tidur sebentar, walaupun nggak tenang karena kan denger dia kontraksi kan. Tapi alhamdulillah Allah maha baik ngasih gue kesempatan bisa buat tidur. Terus tiba-tiba gue kebangun tuh jam 6. Emang dia lagi diobservasi dan periksa dalamnya. Akhirnya ternyata udah pembukaan 5 ya tiba-tiba ya. Iya, kayak udah pasrah tuh apapun yang terjadi lah. Dibuka, ibu kita periksa dalam. Iya sus, iya bu gitu. Kan soalnya bidan kan. Iya bidan. Dimasuk periksa. Bagus ya, udah 5 cm. Nangis nggak coy, dari nggak ada pembukaan tiba-tiba aku bukaan 5. Waktu Freya bener-bener 1, 2, 3. Nah itu bener-bener dilewatin semua. Ini diloncatin langsung 5. Aku bilang kayak ya Allah, langsung nangis. Ya Allah, alhamdulillah. Gue denger 5 cm itu otak 25 langsung, kamu denger. 25 cm otak gue langsung bangun, nggak pakai babi bu. Biasanya kan bangun kan, gitu nih, bus lompat langsung. Agak puyeng lah ya. Nggak tahu ini yang biasa darah rendah atau tiba-tiba jadi tinggi darahnya kan. langsung kenal sama dia lagi nangis, langsung meluk gua, langsung ya, alhamdulillah Yang udah pembukaan 5. Saat itu langsung hubungin keluarga yang pada nunggu subuh itu kan. Terus hubungin tim si fotografer. Nah kita boleh masukin fotografer atas persetujuan rumah sakit. Jadi sama dokter juga. Selain rumah sakit sama dokter. Kadang ada yang rumah sakit nggak bolehin, dokternya nggak nyaman. Ada yang rumah sakit nggak bolehin. Nah kalau rumah sakit nggak bolehin, udah pasti nggak boleh. Nah di situ kita udah tantangan dan hanya boleh 1 orang. Terus juga pakai prokes lengkap dan ini harus ada PCR negatif. Kita ngehubungin fotografer, juga Dula itu tenaga kesehatan yang buat ngebantuin kita semacam bidan. Tapi dia yang support kita untuk kayak lebih positif, semangat gitu, kayak pendamping lah selain Putra gitu. Karena keluarga cuma boleh 1, makanya Putra yang nemenin aku. Akhirnya dari jam 6 menuju ke jam 9 itu bener-bener mulusnya super intens dan wah gitu. Nah pas jam 8 itu mulusnya udah bener-bener pengen pup banget, tapi tahan karena supaya biar pembukaannya maksimal. Jadi walaupun udah mulus banget, yang banget ini perut kenceng, aku squatin, aku main jimbol, aku gerakin terus gitu kan. Pas jam 8 lewat dikit tuh, aku bilang, Mil itu yang Dulanya.
aku nggak kuat, aku pengen banget beol ini gimana gitu kan. Terus habis itu si Milanya bilang, Putra langsung berdiri, Mila langsung bilang kayak, bentar aku panggil bidan masuk, cek pembukaan, udah 9 cm, langsung semua ribet. Terus dokter masuk, segala macam dipersiapin yang kayak gaya untuk ngeden. Terus dokter kan langsung, Kawi ayo huhuha, kalian tahu kan yang legend itu. Napas legend, huhuha dulu sambil nunggu persiapan. Huhuha, nggak boleh diedenin kan, huhuha gitu. Tarik napas terus. Abis itu dokter bilang, nggak usah huhuha lagi, udah mau ngeden belum? Udah, ayo Wi, kita siap-siap. Terus tapi dokternya bilang, Wi, ini ini anak kedua ya, kamu relax aja ngedennya, insya Allah nggak ada robekan gitu. Karena pas Freya dipaksa robek, soalnya pas udah mules pun dia tetap ada jedanya. Bener-bener udah mau mules lagi belum? Belum. Ditambahin tuh infusnya pas Freya. Pas si anak kedua ini bener-bener udah mau ngeden, udah dok langsung tarik nafas gitu. Sekalian aja aku contohin tarik nafasnya ya. Jadi tarik nafasnya dari hidung yang panjang bisa sampai 7 atau 6, tapi yang udah nggak bakal bisa ngitung, semampunya kalian. Pas ngeluarin kayak kalian mau ngeden beol, kayak gitu, itu ke bagian punggung belakang sampai ke pantat. Emang beneran rasanya mau beol cuy gitu. Diedenin sambil giginya dikatupin kayak gitu. Terus abis itu dokternya nanya lagi, udah mau ngeden lagi belum? Udah dok, dulu pas Freya masih ada jeda, ini kayak tarik nafas lagi gitu yang lama. Terus habis itu udah mau ngeden lagi, udah dok langsung ini udah mau keluar ya Wi, ngedennya sambung. Pas disambung tuh kayak gitu kan. Terus udah nggak perlu gini lagi, keluarin aja, langsung ngedenin lagi gitu. Jadi nggak pakai tarik nafas lagi, itu namanya ngeden sambung. Jadi jangan sampai tarik nafas dulu, nanti dia jeda kan. Jadi kayak gitu, langsung tuh anak doors gitu. Tapi pas ngeden tuh bener-bener, ayo keluar cepet ini udah kayak gitu. Itu Putra yang ngelihat sih semuanya, aku udah nggak ngeliat gimana. Pokoknya kalau pas Freya dulu, ayo Wi, udah ada rambutnya nih, tuh lihat Put. Kalau ini udah nggak sama sekali, ngeden terus gitu. Alhamdulillah sih, jadi ngedennya dipermudah gitu. Jadi kalau kamu gimana perasaannya pas ngelihat itu berlangsung selama ngeden, ngelihat kepala bayi mulai dikit tiba-tiba doeng gitu, gimana kamu perasaannya? Kamu nggak ngeliat? Iya, aku nggak ngelihat, udah pandangannya udah nggak ke situ soalnya. Kalau zamannya Freya kan dia ngeden pas napas gitu kayak masih di dokternya masih santai, jadi oke, pelan-pelan Wi ya, tarik napas dulu gitu kan. Kalau ini udah semuanya intens. Gimana Wi, udah siap lagi? Siap dok. Jadi dokternya udah bener sigap, nggak bisa tuh. Kalau kemarin Freya tuh ada rambutnya. Ayo Wi. Masih gitu, masih kayak rambutnya udah ada nih, panjang. Dikasih minum dulu, saking nggak ada tenaga buat ngeden. Dan akhirnya dirobekin sama dokter. Kalau ini bener-bener robekan alami dari kepala bayinya dan sendiri kita. Udah tuh, jadi pelan-pelan akhirnya keluar kan. Kalau Freya tuh itu semua gue lihat gitu kan. Nah terus yang pas akhirnya si anak yang kedua ini prosesnya tuh kayak ayo Wi ngeden lagi, itu dokternya langsung wish gitu lagi. Gini. Dokter Edwin pas lihat apose ini. Pas akhirnya ayo Wi lagi gitu, pala udah keluar tuh kan, udah keluar palanya. Pas ngeden yang sambungnya itu bener airnya tuh muncrat ya. Oh, ke muka dokter? Enggak muka dokter. Tapi kan waktu lalu juga muka dokter ya? Pokoknya muncrat ke tembok-tembok, basah semua di belakangnya. Dicat pakai Nippon pen habis itu. Iklan taunya. Terus air beban kan. Pokoknya kelihatan acet itu akhirnya anaknya gampang banget keluarnya gitu loh. Bener seret kan dimuter kan keluar kan. Iya. Keren banget ya, alamiah bayi itu dia akan muter sendiri gitu. Dan sesuai jarum jam, Masya Allah lah itu. Muter, jadi gue dari situ ngerasa, oh bayi itu strong banget coy. Jadi gue tuh pertama kali megang bayi kan, aduh gue takut dia kenapa-napa, leher kepitek.
Coy, itu keluar dari itu tuh kayak semua badannya Iya, tuh, dia bener-bener kayak lehernya muter gitu ya muter, kan. dan dokternya pun ada, mungkin nggak tahu ya ada bantuan narik apa enggak ya dokter Yasin ya. Tapi yang jelas itu prosesnya tuh gampang banget, tapi kelihatannya tuh emang tuh bayi effortnya dalam arti Iya. tulangnya Bayi itu itu iya. lentur banget gitu, bisa keluar. Nah pas keluar itu gue kayak pecah banget, kayak gue kayak mau nangis, kayak nyesek banget tapi bahagia jadi nggak bisa nangis. Iya, Cuma kita gitu kalau doang. terlalu sedih karena bahagia pasti nggak bisa ngeluarin air mata. Nah, dari situ gue kayak bener ngeliat dari Freya, yang ini gue ngeliat semuanya proses keluar dari itunya tuh, gue beraniin diri kan, ada nggak berani kan, tapi gue saranin kalau bisa kalian beraniin diri deh, kecuali emang udah takut banget ya. Kecuali lihat darah langsung darah rendah ya, janganlah itu Dan ntar ini pingsan. jadi alasan gue buat gue pengen ngeliat, gue pengen tahu betapa susahnya anak ini keluar, betapa magicnya ini terjadi kelahiran ini, supaya jadi alasan gue buat terus bisa sayang sama istri gue sih. Ini kalian lihat deh, jadi aduh bener-bener nggak bisa dibayangin kata-kata. Jangan lihat yang di YouTube, jangan lihat yang orang lain, jangan. Ini mendingan lihat sendiri, jangan sampai ngelihat dulu. Jadi kalian nggak kaget, jadi kalian kagetnya itu bisa buat ngebikin mental kalian sendiri buat para suami. Udah deh, akhirnya anaknya keluar, langsung dibersihin dikit sama bidannya, langsung ditaruh di dadanya Uwi. Kita sambil ngeliatin, ya Allah, ngeliatnya itu rahasianya bahagia banget deh. Ngeliatin tuh kayak, wah Masya Allah, ini nih yang selama ini ada di perut nih gitu. Nggak bisa dibilangin deh, Masya Allah nggak bisa deh. dibilangin deh. Akhirnya, apa namanya prosesnya itu? Dari dada. IMD. Ya kan, dia langsung di dada kita, di dada ibu. Nah, IMD nanti dia akan tenang di situ setengah jam dulu, diem. Terus nanti setelah itu dia akan mencari susu ibunya sendiri, nggak dibantuin. Dia bener-bener, bayangin bayi yang nggak bisa gerak gitu-gitu doang. Dia bisa muter-muterin kepalanya, itu dalam waktu setengah jam akhirnya dia dapat susu ibunya sendiri. Sampai aku bilang gini sama si dulanya, Mil, ini dia bisa nggak sih Mil, aku bantuin aja ya. Jangan Kak, udah alamiahnya kok, dia akan mencari sendiri susu ibunya gitu. Keren banget itu aku, karena pas Freya aku memang bener-bener capek banget, aku nggak ada tenaga, jadi kayak ya nak gitu udah, jadi kayak aku kayak meremin, terus dia nyari sendiri, nggak terlalu ngeliat tapi bukan masih ngawang gitu, kayak sadar nggak sadar. Tapi kalau yang lahiran kedua ini aku bener-bener kayak persiapkan mental kalian, tau kan? Masukin yang di YouTube, yang di TikTok, persiapkan mental kalian. Jadi udah disiapin nih mentalnya sama anak ya kan ini gadis yang berani, jadi dia udah dari dalam persiapkan mental kalian. Apa coba? Nah ya udah, di situ aku ngelihat semuanya, aku ngelihat alhamdulillah. Nah terus satu lagi yang kerennya itu tentang bayi. Jadi pas Putra bilang ayo deh keluar ya kalau bisa sekarang, aku bilang sama Putra jangan kayak gitu doanya, karena bayi di dalam perut juga berjuang, mereka juga pengen cepet kayak kamu lagi ujian ya kan. Kalian kalau lagi ujian ayo siapin selesain 2 jam, terus bilang sejam harus kelar, kan nggak mungkin. Kalian juga butuh waktu gitu untuk ngelesain ujian itu. Sama kayak bayi, dia juga butuh waktu untuk cari jalan keluar karena dia berusaha. Kita ibunya mules, dia juga pengennya berusaha, nggak mungkin dia nggak berusaha gitu. Itu udah suratan takdir. Jadi jangan suruh ayo deh kalau bisa keluar ya hari ini cepet, jangan ya kan. Yang walaupun pernah sempet kayak gitu, aku bilang jangan ya sayang, dia juga lagi berjuang. Karena ketika dikeluarin, ketika mereka muter pas lagi ngeden, mereka itu ngeluarin kepalanya sendiri sampai setengah pundaknya sendiri. Nah setelah pundaknya keluar baru dokter tarik gitu. Jadi dia bener-bener ngeluarin badannya sendiri. Dokter tuh bantu tangkap, kalau nggak tangkap kan jatuh gitu ibaratnya. Jadi mereka tuh usaha sendiri dengan bantuan ibunya dari luar, dan pastinya karena Allah juga, karena izin Allah. Masya Allah. Masya Allah kan bayi dalam perut. Udah deh selesai, kita sejam lebih lah ya kita. Enggak, ya 2 jam IMD. Cuma mantau-mantau dia aja, udah itu udah happy banget. Kagum aja lah ya kan.
Kita selalu kagum karena apa? Karena ciptaan Allah itu kok bisa ya gitu. Selesai, ini udah dibersihin, kita pindah kamar, masuk deh. Udah, itu aja kali ya. Ya, cerita itu aja kali deh. ini. Paling pesan-pesan terakhir kalau buat yang sedang mengandung, lagi menunggu proses melahirkan, semangat. Insya Allah apapun jalan lahirnya sesuai dengan kapasitas dan prinsip keinginan kalian juga itu. Jadi kita nggak boleh ngebeda-bedain jalan lahir. Terus yang kedua, suami harus siap siaga, harus mengerti juga kebutuhan istri. Nggak semua orang bisa disemangatin dengan cara maunya suami. Iya, suami Harus lebih tahu lah istrinya. berkomunikasi juga sama istri. Terus nyamankan diri kalian dan persiapkan mental kalian. Terus yang terakhir, buat teman-teman yang mungkin belum dikasih kesempatan buat ngerasain nikmat karunia anak dari Allah, kita doain semoga dengan kalian nonton video ini supaya segera dikasih momongan dan ikhtiar kalian dikabulkan Allah. Ya, intinya doa yang baik-baik lah. Intinya doa yang baik-baik aja selama nonton ini. Selawatin ya, insya Allah, dan sehat selalu untuk kita semua. Amin. Oke deh, itu aja kali ini ya. Ya. Terima kasih bagi yang nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.